lagi termasuk sholat i'adah. Sholat i'adah ini saudara adalah sholat yang jarang dikerjakan oleh orang. Ajaran Nabi. Apa sholat i'adah? Sholat i'adah itu mengerjakan sholat 5 waktu, mengulang kembali mengerjakan sholat yang 5 waktu, diulang kembali secara berjamaah agar supaya dapat ganjaran banyak, dengan syarat dan ketentuan yang ada. Namanya sholat i'adah. Bukan qadha, i'adah. Jadi i'adah itu mengulang sholat yang sudah sah, yang sudah sah, mengulang sholat yang sudah sah dari sholat 5 waktu, diulang, dikerjakan kembali secara berjamaah untuk supaya dapat ganjaran. Tapi ada aturan dan ketentuannya. Ada 12. Saya nggak terangin muanya. Ini ngaji itu doang nantinya. Begitu. Saya udah bisik-bisik kalau saya kemarin habis dikasih gambar banjir bawang balik. Padahal saya ini ada acara ini di Pasar Minggu. Undangannya udah 8 bulan yang lalu. Kiai Astar yang undang. Jamaah Lirboyo, santri-santri Lirboyo. Gitu. Jam 9 saya harus bicara di Pasar Minggu. Ini kan baru malam Kamis, besok Pasar Kamis, Pasar Jumat. Jauh. Pasar Minggu, kampungnya Yasir. Orang Pasar Minggu kan. Daerah Pejaten Timur apa ya, saya lupa itu. Bukan Pasar Minggu, Pejaten Pasar Minggu. Tapi saya nggak paham di mananya ini. Sisa itu catatan. Jadi gini, sholat i'adah ini ada 3 biar tahu dulu. Pertama, sholat i'adah kita sholat sendirian. Sholat sendirian. Sholat sendiri. Lalu udah salam, ada rombongan jamaah. Ada rombongan jamaah. Diajarin sama Nabi ikut. Walaupun udah sholat, itu namanya sholat i'adah. Sunat. Ikut. Kita udah sholat sendiri sampai salam, kita ikut. Doa, kita udah sholat berjamaah gelombang 1. Udah salam, ada rombongan lagi. Orang datang rombongan, sholat lagi sunnah. Walaupun kita udah berjamaah, sunnah. I'adah, dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tuh Nabi sholat Isya, dia jadi makmum Nabi. Habis makmum Nabi karena nggak mau ketinggalan sholat sama Nabi, salam Nabi wiridan, dia kagak, pulang lari ngimamin di kampungnya, nungguin orang imam di kampung.
kampung Mu'ad begitu. Udah berjamaah lagi. Itu sunnah. Sunnah. Kayak begitu. Sunnah. Begitu juga ketiga, kita udah berjamaah, salam berjamaah, ada orang sholat dewekan, tolongin jadi makmum aja biar dapat 27 sianan. Itu i'adah. Tapi kalau yang pertama sholatnya nggak pakai wudhu, ini mau i'adah wajib, bukan materi kita. Syaratnya ada 12. Berapa kali i'adahnya? Sekali aja. Kecuali kata Sayyid Bakri sampai habis waktu. Udah salah lagi. Yang disuruh i'adah ini sholat 5 waktu, sholat sunnah yang disunatkan berjamaah. Boleh i'adah. Tarawih boleh i'adah. Karena berjamaah. Gitu. Jadi ini udah salah. 20. Ada teman kita emang kalau Ramadan tarawihnya jam 10, ente kerjain lagi 20 lah. Itu di Yaman ada sholat tuh biar gampang, jam 8 gitu, jam 10, jam 12, jam 2. Hampir satu orang itu sholat sampai 80 orang. Begitu, saking demennya ibadah. Orang Yaman, Hadramaut tuh begitu. Karena orang Hadramaut tuh demen ibadah, dimusuhi, palsu, dikata palsu. Takut dibawa kemari, ini lagi 20 aja diributin. Begitu biar kita tahu. Jadi ribet urusan. 20 aja diskon 60%. Baik. Diskon. Begitu. Tuh sholat i'adah, tuh sholat sunnah. Boleh saudara udah sholat qasar asar, ada orang lagi temannya sama-sama mubasyir, kata dia, kita i'adah, kiai udah selesai wudhu, ayo sholat lagi. Tuh yang model kayak begini nih, kalau menurut saya surganya duluan kayaknya. Hebat banget kan. Boleh. Iya, enggak usah pakai minta tolong, kudu ditolongin. Apalagi minta tolong, enggak minta tolong aja kudu ditolongin. Boleh. Boleh. Iya gitu. Namanya sholat i'adah. Namanya sholat i'adah itu sunat. Niatnya mau wajib. Orang dohor nggak boleh sunat, asal sholatnya wajib. Jadi yang fardu yang mana? Ya terserah Allah dah. Yang paling khusus yang pertama dan kedua. Terserah Allah dah. Begitu. Tapi kalau melihat redaksi hadis yang pertama, karena kata nabinya fa innaha laka nafilatu. Salat kedua itu sunat bagimu. Jadi yang wajib yang pertama, begitu kan sesuai agama. Sehingga boleh kita sholatnya ada qasar kalau teman-temannya qasar. Kalau teman-temannya tamam, ya tamam juga, nggak bisa qasar. Kan nggak boleh nanti pada syarat ke-7 makmum sama yang imamnya tamam. Begitu, kecuali tamam yang ngaji itu tuh imam badrul tamam namanya. Iya itu mau boleh, boleh. Itu emang namanya tamam.
pertama ya 1, 2, 4 ketika dia tahu tamam. Oh iya, tamam normal. Iya, normal. Normal, biasa. Tamam itu normal. Tamam normal. Begitu, normal. Iya. Begitu normal. Makanya kalau ditanya bininya lahiran kenapa? Tamam. Begitu aja. Iya. Begitu. Gimana kan ini? Iya, udah begitu aja. Jangan bikin susah. Iya. Begitu. Begitu. Ini Arab-Araban nih. Keenam, syarat dibolehkan kita sholat qashar kudu dawamus safar. Sebab rukhsah itu darurat. Darurat itu dikadarkan sesuai kadar darurat. Sehingga izinnya karena ada safar. Bilang gak ada safar ya kagak ada. Matan tafasyartu intafalusyuk. Masih ada perjalanan. Sama kayak jama. Jangan sampai bilang gini, ntar jamannya di Bayoran aja. Di Bayoran. Nah ini kagak bener, udah nyampe itu mah. Udah enggak ada. Iya qashar enggak ada jama. Begitu. Qadha itu mau qadha. Udah nyampe, kudu masih di perjalanan sampai sholat kelar. Contoh yang kayak begini kalau naiknya kapal laut, kan sholatnya di kapal. Tahu-tahu baru 2 rakaat dohor, asar belum. Udah nyampe Tanjung Priuk, nggak bisa. Bisa kosong, udah nyampe begitu. Jadi belum nyampe kotaknya. Dawamus safar. Apa tuh dawamus safar? Masih dalam perjalanan. Masih musafir kata orang Jakarta. Masih musafir. Jangan udah sampai masih kosong. Udah sampai Bayoran kan gua musafir udah kelar. Dawamus safar udah kelar. Begitu. Karena itu fa inin tahasafaru fiha, kalau pelayarannya udah habis lagi sholat. Contoh perahunya nyampe Tanjung Priuk, kita lagi sholat, maka sholatnya kagak boleh qashar, kudu tamam. Kenapa? Syaratnya nggak ada. Sebab syaratnya yang keenam kudu dawamus safar. Gitu. Seinilah penyebabnya rukhsah ada. Kelonggaran agama ada, masih dalam perjalanan. Masih. Kalau udah habis mau udah habis. Begitu udah habis. Kapan habisnya? Bentar lagi, 20 hari lagi. Bang Andi jangan dicatat. Ya. Jangan dengerin ya ini ya. Jangan dengerin. Dia pengennya 20 hari lagi. Enggak ini. Ya, bukan itu materinya. Ini materi dia. Jangan dengerin ya. Gitu. Kedua, bagaimana kalau ragu? Nyampe belum ya? Perahu ini mana? Batas wilayah Jakarta. Apa masih di Lampung? Begitu. Karena ada batas teritorialnya. Ada teritorialnya. Kalau ragu, enggak boleh. Sebagaimana kita udah 90 apa belum ya? 90 apa belum ya? Kagak boleh jamaah, kagak boleh qashar. Orang ragu asalnya belum. Begitu. Kalau ragu nggak bisa.
Kayaknya udah nyampe dah, udah habis. Kalau yang kayak begitu, udah habis, begitu, udah habis. Belum nyampe aja 20 hari lagi, udah redup. Begitu. Karena udah pasti bakal nyampe. Begitu. Kalau ragu, maka enggak sah. Sehingga saya harus urut. Ingat, ada 7 kata yai kita supaya qasar ini benar. Yang pertama, ingat kalau kita mau sholat qasar, perjalanannya kudu 2 marhalah 90 km ke ad. 2 perjalanannya bukan maksiat. Kalau dosa mah kagak boleh. 3 kudu tahu agama, boleh kos. Kalau kagak tahu mah kagak boleh. 4 kudu niat bareng ama takbiratul ihram. Niat apa? Niat qasar. 5 yang tadi. Kudu apa 5? Sholatnya yang 4 rakaat. Ingat 4 rakaat ini macam-macam. Sholat tasbih juga 4 rakaat. Begitu. Ini mah sholatnya wajib, walaupun jatuhnya sunat. Emang ada sholatnya bocah jatuhnya sunat, sholatnya ada jatuhnya sunat. Itu karena asalnya 4 boleh, maka boleh juga dikerjakan qasar. Ama bocah, dia ikut babanya qasar. Lu kan sholat sunat toh? Enggak, as-sholatan, sholat wajib, walaupun jatuhnya sunat. Termasuk tadi sholat i'adah. Begitu. Pokoknya kalau ada teman sholat sendiri, jangan duduk ke depan. Ngapain duduk? Temen gue lagi sholat. Ya temen nih, gue sih udah. Ya nggak ngaji, i'adah, sholat lagi. Kalau sholat jenazah nggak boleh. Udah kita nyolatin, ada kiai datang nyolatin lagi, nggak boleh. Berasnya 2. Begitu itu mau ngakal-ngakalin. Begitu. Nggak ada berasnya, tetap aja kagak boleh. Bukan karena beras, kagak boleh. I'adahnya nggak boleh. Tapi kalau yang belum ngerjain, bikin rombongan baru, gelombang 2, i'adah kagak. Itu namanya sholat jenazah bergelombang, enggak apa-apa. Kayak begitu tuh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita udah, misalnya kiai kita, enggak boleh juga, enggak usah. Enggak sunat i'adah. Sholat kan fardu, tapi bukan 5 waktu. I'adah ini 5 waktu. I'adah tuh begitu. Ada 12 syaratnya, panjang banget. I'adah. Kalau saudara demen ya kayak Sayyid Bakri, enggak ada habis. Yang penting ibadah dohor belum asar. Sholat lagi, nyari lagi di masjid sebelah, ada jamaah enggak, sholat lagi. Kayak begini nih, masya Allah, dulu rajin banget. Orang kalau model kayak muka-muka begini, rada jauh dikit udah kosong, udah begitu. Dari mukanya udah kelihatan, dari mukanya dia yang kayak model begini, begitu. Gimana orang ini? Iya, gitu. Dah tuh segitu dulu aja dah. Sebab yang ke-7 ini panjang tuh layarnya. Yang ke-7-nya buat besok aja. Buat tanya jawab aja, silakan ada yang tanya. Saya kasih waktu 15 menit. Ya baik, boleh. Ini kita bente asluha ya. Oh iya cakep dah.
ini Al-Luah kitab saya salah ini. Itu benar, cakap saya ada benar kayak begitu tuh. Nah, pokoknya kalau beda, ini salah kitab saya ini. Karena asalnya boleh kosor, kayak dohor, asar gitu. Kalau maghrib nggak bisa, ini adanya kosor. Karena asalnya tidak boleh kosor. Ini salah berarti kitab saya. Padahal kitabnya mahal harganya, nah. Salah, aswab. Banyak yang salah kitab saya ini, banyak. Termasuk di kitab ente juga salah. Gitu. Coba saya benarin, ada kurang halaman depan, halamannya kita bentet tuh kurang. Coba nih halamannya saya benerin, kita bentet ada yang kurang. Coba kitabnya salah. Jangan ini sebentar ya, ini ada beda halaman, repot ngasih taunya. Ada doa Rasulullah ini nih halaman 16 baris kelima. Siapa yang beda sama begini nih? Ini halaman 16. Tadi secara halamannya beda, kita bisa apa lagi? Ini halaman 16 baris 5. Pada bab sebelum tanda balik. Ada yang beda. Ini beda juga halamannya. Mana? Ketemu enggak? Ente ketemu? Itu ada tulisan. Itu salah itu kita udah pasti. Bunyinya begini. Bunyinya kola Far'un hukiya anabna abi jamrota, kurang jamroh kitabnya. Iya, sebelum alamatul bulugh rada panjang. Sebelum alamatul bulugh ada Far'un hukiya. Iya, abi jamroh itu. Abi jamroh itu. Salah itu. Itu mudah pasti, salah. Kitab kita aja nih salah juga ini. Mahal ini kitab. Cetakan luar negeri. Tapi jujur salah. Abi Jamro itu. Gurunya Ibnu Athaillah. Yang Ibnu Athaillah menjadi sufi besar gagal dia. Makamnya sampingnya di Mesir. Itu udah ziarahin. Jadi hukiya anabna abi jamrota. Kemudian doanya ada yang kurang. Di bawahnya itu wa masa'alaka bi sayyidina Muhammadun minan nasri wa taufiqi wa haqiqatit tamkin. Kurang. Udah pasti itu udah salah. Doanya kan doanya begini. Ibnu Abi Jamrah diajar Rasulullah la mali ma'ataita wa la mu'ti liman mana'ata wa la radda liman qadaita. Walian fadal jati mingkal jat Allah wala mudila liman hadaita wala hadir liman adlalta wala musyqiya liman as'anta wala mus'ida liman asqaita wala mu'izza liman adlalta wala mudilla liman azazta wala rafi'a liman khafadta wala khafida liman rafa'ta Allah mahdina lima amartana wafi lana bima tuminta lana min khairai dunya wal akhirah وقوي يقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن وأسألك الله بما سألك به خليلك إبراهيم السلام من النور واليقين وما سألك به سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم النصر والتوفيق وحقيقة التمكين إنك حميد مجيد. Nabi ajarin Ibnu Abi Jamrah baca doa ini.
lu manjur minta apa aja dapat. Begitu. Wa haqiqati tarki. Sana itu hampir semua cetakan sana. Cetakan. Kecuali yang ngaji sama guru-guru sama murid-murid Syekh Nawawi.